Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel YouTube Fah Harisma. Bantu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Selamat membaca semuanya. Kedua tangan kurentangkan, menggerakkan kepala dan seluruh tubuh yang lelah, melahirkan gemeretak suara dari tulang yang kaku akibat lelah, karena seharian ini hanya berkutat dengan tumpukan pesanan yang harus dibungkus. Pukul 5 sore. Aku menutup toko, menerima panggilan jadwal wajibku yang tidak bisa ditinggal, yaitu melaksanakan salat berjamaah di masjid dan mengajari anak-anak mengaji. Setelah merapikan beberapa pakaian muslimah yang berserakan di lantai, aku bangkit, kemudian membersihkan diri. Setelah itu pamit pada ibu dan bapak untuk berangkat ke masjid. Sesampainya di halaman, anak-anak yang masih bermain di lapangan berlarian menghampiriku, berebut bersalaman sembari adu senggol lengan agar lebih dulu mendapatkan jabatan tanganku. Sedikit terkekeh melihat tingkah mereka yang sama seperti aku waktu dulu kecil. Sudah mau maghrib, mainnya selesai dulu ya. Sekarang ambil wudhu dan segera rapikan saf sholat. Pintaku pada anak-anak yang bahkan sebagian dari mereka sudah kembali ke lapangan untuk bermain. Ajak teman-teman yang lainnya ya, imbuhku sembari mengusap kepalanya. Kedua anak laki-laki yang mendapat jabatan tangan terakhir itu mengangguk. Kemudian berlari dan berteriak kepada teman-teman lainnya untuk segera mengambil wudhu. Aku hanya dapat menggeleng melihat tingkah mereka. Langkahku kayu sampai pada tempat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Kutengadahkan kedua tangan, kemudian membaca doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Saya bersaksi, tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ahli taubat, dan jadikanlah saya orang yang suci, dan jadikanlah saya dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Selesai wudhu, anak-anak mulai memadati tempat wudhu. Lagi-lagi berebut untuk lebih dulu mendapatkan tempat wudhu. Jangan berebut, yang tertib. Tekanku pada mereka yang tetap saja tidak mau mendengar. Kubiarkan mereka berwudu dengan keriuhannya. Aku melangkah memasuki teras masjid. Sebentar merapikan sarung dan baju koko dengan kancing paling atas yang lupa kusematkan pada lubangnya. Menepuk-nepuk bagian tertentu agar terlihat semakin rapi. Dari luar teras masjid, kupandangi kedua ustadz yang tengah duduk di dalam sana, mengaji penuh khusyuk. Sebelum memasuki masjid dalam, sebentar aku menoleh menatap sekelompok anak-anak yang sudah selesai berwudu dan mulai memasuki teras masjid. Aku tersenyum, tetapi luntur seketika saat kulihat seorang gadis yang sejak semalam membuat fokusku kalut. Memikirkan kondisinya setengah menangis karena aku. Anila berjalan beriringan bersama seorang lelaki, tampan, putih, dan tinggi.
terlihat dari rona wajahnya yang sangat bahagia. Sepertinya mereka berbincang seolah sangat akrab. Siapa lelaki itu? Bahkan selama aku menjadi pengajar mengaji di kampung ini, belum pernah sekalipun aku melihatnya. Mungkinkah dia penduduk baru dan menetap di dekat rumah Anila? Sehingga lelaki itu berangkat bersama untuk melangsungkan sholat berjamaah di masjid ini? Sebentar Anila melirikku, kemudian kembali berbincang dengan lelaki itu. Ibu jarinya bergerak memberitahu tempat wudhu pada lelaki itu. Kemudian kembali bergerak menunjuk Ustadz Hadi yang sedang mengaji. Lelaki itu mengangguk mengucapkan terima kasih. Anila memisahkan diri memasuki masjid bagian perempuan. Setelah gadis itu hilang dari pandangan, mataku beralih pada lelaki yang kini tengah membersihkan diri di tempat wudhu. Dia tersenyum saat melihatku. Lelaki yang aku tidak tahu namanya itu mendekat dan mengulurkan tangan yang disambut olehku. Belum sampai bertanya namanya, suara azan berkumandang, membuat kami bergegas memasuki masjid dan merapatkan barisan. Saat menguruk ngaji, lelaki itu duduk tepat di samping Ustadz Hadi. Beberapa kali aku mendengar Ustadz Hadi meminta anak-anak untuk mengaji pada lelaki itu. Suaranya merdu. Saat membenarkan makharijul huruf sangat tepat. Sesekali aku melirik di sela-sela mengaji anak-anak. Aku jadi semakin penasaran. Sebenarnya siapa lelaki yang kulihat sangat akrab dengan Anila, bahkan dengan Ustadz Hadi juga. Seketika aku teringat bahwa Ustadz Hadi sempat berbicara ingin mengenalkan Anila dengan keponakannya. Dikuatkan dengan kedatangan beliau bersama sang istri ke rumah Anila. Bu Mala mengatakan bahwa Ustadz Hadi meminta Anila untuk mencoba menjalin ta'aruf. Apa jangan-jangan lelaki itu yang bernama Firman? Lelaki yang akan menjadi pendamping Anila? Lagi-lagi, belum sampai mengetahui nama lelaki itu, suara azan Isya telah terdengar. Aku segera bangkit untuk barisan shaf paling depan. Ustadz Ihsan berdiri di samping kananku, diikuti anak-anak lainnya. Pun barisan kanan yang ternyata diisi oleh lelaki itu. Aku tersenyum penuh hangat, mencoba menghilangkan pikiran yang tidak baik pada lelaki itu yang bahkan belum kukenal sama sekali. Mungkin saja dia saudara Anila yang baru datang dari luar kota, kemudian ikut andil menjadi pengajar mengaji di masjid ini. Allahu Akbar. Suara takbir yang diimami Ustadz Hadi. Kami mulai menjalankan sholat Isya penuh khusyuk. Assalamualaikum Ustadz. Salam anak-anak sembari berebut bersalaman dengan para ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lari-lari, tegas Ustadz Ihsan. Kami duduk di teras masjid. Kali ini bersama anggota baru yang sore tadi datang bersama Anila. Teh hangat yang disajikan Ibu Halimah menjadi teman setiap malam di masjid ini. Aku menuangkannya pada gelas kemudian memberikannya pada 3 lelaki yang duduk mendampingi. Kulihat dia cukup sibuk dengan gawainya, menarikan kedua ibu jarinya di atas layar tersebut. Sesekali sudut bibirnya terangkat, sesekali malah memamerkan deretan giginya. Pak Le, aku duluan gak apa-apa? Dia bertanya setelah menyimpan gawai dalam saku baju kokohnya. Anila? Mendengar nama Anila, aku langsung menatap lekat wajah Ustadz Hadi. Ikut mengamati perbincangan lelaki yang memanggil lelaki di depannya dengan sebutan Pak Le, yang berarti paman.
Ini Anila sudah memberi kabar, katanya langsung pulang. Aku antar Anila sebentar ya. Setelah itu, aku mampir ke rumah Pak Le, ketemu sama Azfar. Ya sudah, awas belum halal, tegurnya sembari menepuk lengan lelaki itu. Kulo pamit Ustadz. Kami saling berjabat tangan. Setelah itu dia berlalu meninggalkan teras dan menunggu datangnya Anila di gerbang depan. Gadis itu mengangguk pada kami, mengisyaratkan bahwa dirinya pamit lebih dulu. Sedang aku masih menatap kepergian gadis yang kini berjalan beriringan dengan lelaki yang bahkan namanya saja aku tidak tahu. Dia Firman, keponakan saya. Kini kepalaku bergerak, kembali menatap Ustadz Hadi. Firman, tanyaku memastikan. Iya, alhamdulillah. Setelah dipertemukan dengan Ustazah Anila, sepertinya keduanya memang memiliki kecocokan. Tuturnya, tetapi sukses membuat deru napasku tersengal. Kuhela napas, menetralkan keterkejutan yang membuat dada berdebar kencang, membuat terasa panas dan mata seketika berkaca. Ada yang terasa sakit di dalam sana, tetapi tidak bisa kuartikan ini kenapa. Tidak bisa menekankan bahwa ini karena kabar Anila yang sudah menerima Firman.